berapa sih di Lampung Tengah? Baik, jadi gini rekan-rekan media, untuk operasi Krakatau tahun 2021 di tahun ini dari Polres Lampung Tengah kami mendirikan ada beberapa pos, ada beberapa jenis pos ya lebih tepatnya. Yang pertama kita ada pos PAM, yang keduanya kita juga ada namanya pos penyekatan. Untuk pos penyekatan sebetulnya di Kabupaten Lampung Tengah itu tidak menjadi prioritas khusus karena sudah ditentukan dari pihak dengan Polda ada beberapa pos penyekatan yang khusus itu adalah pos yang dengan perbatasan. Nah, kami kenapa tetap membangun pos penyekatan itu untuk penyeimbang, namanya untuk penyeimbang. Nah, untuk pos penyekatan sendiri kami ada sekitar 3 pos penyekatan. Yang pertama di Wai Pengubuan, yang kedua di Wates, sama yang ketiganya di Terbanggi Besar. Ya, itu ada pos penyekatan. Sedangkan untuk pos PAM kita ada 6, ya, pos PAM 6, 1 posyan. Nah, itu posisinya terletak di beberapa rest area yang ada di jalan tol yang masuk wilayah hukum Polres Lampung Tengah, dan ada beberapa bagian juga ada di wilayah di arteri jalan utama Lampung Tengah. Salah satunya di Pasar Bandar Jaya. Oke. Terus? Nah, untuk personilnya sendiri yang kita terjunkan ada berapa banyak? Untuk personil nanti sampai dengan malam takbiran itu kami sekitar 320 personil yang sudah kita turunkan. Itu pun juga nanti kita juga di backup oleh teman-teman dari TNI, dari Dinas Kesehatan, ada juga yang dari Pol PP, dari Disub juga ada. Tapi tidak semuanya tempat terisi yang dari Disub dan Pol PP ataupun mungkin dari Dinas Kesehatan juga. Nah, untuk titik-titik rawan kejahatan di Lampung Tengah ada nggak? Kalau untuk titik kerawanan memang dari dulu di Lampung Tengah pasti titik kerawanan itu kan ada. Ya, contoh seperti jalan utama, terutama jalan utama tapi yang sifatnya sepi. Ya, seperti contoh jalan utama arah ke jalan dari mana? Dari mulai start dari Tegineneng sampai ke Gunung Sugi, itu juga jalan rawan. Selanjutnya lagi mungkin dari Terbagi Besar sampai masuk Karangendah, dari Terbagi Besar sampai ngarah ke Wai Pengubuan itu ada titik-titik jalan-jalan rawan seperti itu. Nah, untuk himbauan masyarakat untuk daerah-daerah yang rawan itu? Kalau untuk himbauan kami kepada para masyarakat, intinya pada saat kita melakukan kegiatan, tolong lebih waspada. Dan lebih waspada adalah di saat kita melakukan perjalanan, jangan merasa kita situasinya aman, karena situasinya juga harus kita pertimbangkan, ya kan? Terutama, mohon maaf apabila menggunakan kendaraan, menggunakan barang-barang yang terlalu mencolok lah. Contoh seperti misalnya ibu-ibu menggunakan kalung emas dan lain sebagainya, itu kan juga memancing kerawanan. Ataupun naruh tas, misalnya tasnya cuma dicepit, itu juga memancing kerawanan. Jadi intinya kalau masalah kewaspadaan itu adalah sudah sifatnya menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing. Makanya saya sarankan kepada masyarakat, terutama di Kabupaten Lampung Tengah, jadilah polisi untuk diri sendiri. Oh ya, terakhir nih Bang, untuk malam takbiran nanti kita akan melakukan rekayasa lalu lintas tidak? Untuk malam takbiran nanti kita lihat sifatnya situasional dan sifatnya situasional ya. Karena gini, di pandemi ini saja sudah banyak edaran dari pemerintah pusat sampai daerah pun ya, bahwa intinya kegiatan-kegiatan yang sifatnya adalah dengan kerumunan dan keramaian itu tidak diperbolehkan. Jadi insya Allah semoga nanti di malam takbiran itu tidak terjadi penumpukan istilahnya masyarakat, istilahnya takbir keliling dan sebagainya. Kalaupun nanti pun ada tidak terbendung lagi, pasti akan kita lakukan rekayasa lalu lintas. Dan biasanya di Kabupaten Lampung Tengah tolak ukurnya cuma hanya di jalan protokol di mana Terbagi Besar saja, di Pasar Bandar Jaya. Itu aja titiknya. Oke, cukup. Terima kasih. Ya, sama-sama. Makasih ya.